Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Semangat dalam menjalankan hari yang baru yang Tuhan berikan di saat ini. Dimanapun Anda berada, kiranya ada dalam lindungan Tuhan dan mensyukuri hari yang baru yang kita dapat jalani. Mari bersama-sama kita bersekutu dalam persekutuan doa kita di saat ini. Kita memulai persekutuan kita dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat, Tuhan Betapa Banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Ya Tuhanku, atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku, atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Engkau berikan bagi kami. Engkau memberikan kehidupan yang Engkau terus pelihara, Engkau lindungi, Engkau jaga, Engkau bimbing, dan terlebih-lebih Engkau memberikan keselamatan dalam Yesus Kristus bagi kami, umat-Mu. Dimanapun kami berada pada saat ini ya Tuhan, biarlah kami menjadi umat yang dapat memperoleh kekuatan dari-Mu dan bahkan meyakini keselamatan dari-Mu. Kami akan menaikkan doa-doa kami di pagi ini dengan yakin bahwa Engkau mendengar setiap doa dan kami juga merenungkan firman-Mu. Karenanya Tuhan, berkenanlah untuk bersabda bagi setiap kami dimanapun saat ini kami berada, dalam keadaan apapun kami menjalankan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, ajarlah kami, bimbinglah kami, terangilah kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Ibu Bapak Saudara-saudari terambil dari dalam Yesaya, kitab Yesaya 55, ayatnya yang ke-6 sampai ayat 13. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui.
Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur, dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan diantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Hal itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pembacaan kita dari dalam Yesaya 55 ayat 6 sampai 13 di pagi ini merupakan bagian dari seruan atau ajakan untuk berada dalam keselamatan yang Tuhan sediakan bagi umatnya. Dan seruan itu juga kita peroleh di dalam kehidupan kita. Mari kita merenungkan bagian firman di pagi hari ini dengan lebih dalam. Di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ada sebuah seruan untuk bertobat. Yaitu seruan untuk mencari Tuhan selama Tuhan berkenan untuk ditemui. Agar kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan jalan yang jahat, dan kembali kepada Tuhan. Kata mencari merupakan sebuah proses untuk mendapatkan sesuatu. Mencari berarti kita belum punya. Mencari berarti juga bisa kehilangan sesuatu yang kemudian akhirnya perlu untuk dicari. Lalu bagaimana ketika firman Tuhan mengatakan bahwa kita agar mencari Tuhan? Apakah berarti kita belum punya Tuhan atau kita kehilangan Tuhan? Untuk memahami itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari, ada sebuah ilustrasi tentang seekor ikan yang hidup di danau. Ikan ini hidup di danau. Setiap hari ia berenang ke sana ke sini dengan sukacitanya, dengan gembira. Ia bermain di antara batu-batuan yang ada, serta juga mengikuti aliran-aliran yang ada di danau. Dan juga kemudian menikmati semua hal yang ia temui di danau itu. Sampai suatu kali ia menaikkan kepalanya ke permukaan danau. Dan ikan ini melihat ada dunia yang lain. Dan ia juga melihat ada seekor monyet yang sedang berlompatan dari pohon ke pohon dan bahkan mampir ke danau untuk minum air. Ikan ini melihat betapa gembiranya sang monyet. Lalu meminta sang monyet untuk mengajak dia hidup di dunia sang monyet. Monyet itu pun tak keberatan. Lalu kemudian mengambil ikan tersebut dari dalam danau dan menaruhnya di rerumputan. Apa yang terjadi? Dapat kita duga. Ikan tersebut menjadi megap-megap karena tak dapat hidup di daratan.
dan meminta kepada sang monyet untuk mengembalikannya ke danau. Dan demikianlah monyet kembali menaruh sang ikan ke dalam danau dan ikan itu dapat berenang dengan bergembira kembali di alamnya. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, ikan di dalam cerita tersebut tidak menyadari bahwa ia ada di dalam sebuah kehidupan yang baik. Ikan tersebut tidak menyadari bahwa ia sudah ada di tempat yang tepat. Mengapa? Karena ia terbiasa untuk berada di tempat itu dan melihat kegembiraan monyet di luar sana tanpa sadar bahwa ia bukanlah sang monyet yang bisa hidup di luar air. Dan di dalam kehidupan kita, ibu bapak saudara-saudari, terkadang kita menjadi seperti sang ikan yang hidup di dalam danau. Bahwa kita sudah berada di tempat yang tepat. Kita berada dalam situasi yang membuat kehidupan kita baik. Kehidupan yang membuat kita bahkan dapat menjalankan banyak hal. Yaitu hidup kita bersama dengan Tuhan. Namun hidup bersama dengan Tuhan kadang-kadang membuat kita tidak sadar bahwa kita ada bersama dengan Tuhan, sumber kehidupan kita. Kita ingin berada di luar, apalagi melihat ada sesuatu yang lebih menyenangkan di luar sana dan berpikir bahwa kita bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti ikan yang berpikir bahwa ia dapat hidup di luar danau. Ibu bapak saudara-saudara yang kasih Tuhan, karenanya menjadi sebuah hal yang patut kita renungkan. Untuk terus kita hidup di dalam Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Karena di luar Tuhan kita tak akan memperoleh keselamatan kita. Kita diajak oleh firman Tuhan di pagi hari ini diingatkan untuk mencari Tuhan dan meninggalkan perbuatan fasik, perbuatan jahat kita untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan. Dan kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, karena kita hidup dalam Tuhan, sudah begitu lama waktunya tak menyadari betapa berharganya sebenarnya keselamatan hidup kita di dalam Tuhan. Kita ingin keluar, menjauh dari Tuhan. Karenanya biarlah seruan mencari Tuhan menjadi seruan untuk kita kembali menghayati kehidupan kita yang Tuhan terus pelihara. Di dalam danau keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau mensyukuri sekitar kita, kehidupan kita, keseharian kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan meninggalkan hal-hal buruk dalam hidup kita untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Selain seruan untuk pertobatan, maka firman Tuhan kita di pagi hari ini mengingatkan tentang sebuah kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan dengan rencananya. Bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Bahwa seperti tingginya langit dan bumi, demikian juga berbedanya jalan Tuhan dengan jalan kita. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pemikiran Tuhan, cara Tuhan, jalan Tuhan jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, dan jauh lebih ajaib tentunya daripada pemikiran kita. Kita seringkali terbatas dan pastinya sangat terbatas dalam hidup kita sebagai manusia. Banyak hal yang tidak kita mengerti. Sekalipun kita memahami banyak hal, kita berpikir kita tahu segala sesuatunya, sebenarnya pengetahuan kita hanyalah sedikit. Seperti sebutir pasir di pantai atau bahkan di lautan pasir, di padang pasir. Bahwa apa yang menjadi pengetahuan kita hanyalah butiran kecil dibandingkan
betapa luasnya dunia ini berjalan dengan segala sesuatunya. Tak sanggup kita pahami. Dan apa yang menjadi rancangan Tuhan adalah rancangan yang lebih baik. Bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi dibanding kita. Kita tidak mampu untuk melihat gambaran yang lebih besar daripada pemikiran kita sebagai manusia. Hanya dengan hikmat dan perkenanan Tuhan, Tuhan menyingkapkan kepada kita mengenai jalan dan rencananya. Dan karenanya seringkali kita memiliki rencana dan harapan kita sendiri tentang bagaimana kita ingin hidup. Bagaimana kita bahkan mengupayakan kehidupan kita berjalan dengan pemikiran kita. Lalu kemudian menjadi kecewa ketika ada harapan-harapan kita, rencana-rencana kita yang tak terlaksana. Hidup beriman di dalam Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup yang mau mencari Tuhan adalah hidup yang membiarkan Tuhan memperlihatkan rencana dan rancangannya yang jauh lebih baik dari apa yang dapat kita pikirkan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, maka berarti kita belajar untuk melepaskan, memasrahkan, mempercayakan perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Bersyukur ketika ada rencana dan doa-doa kita yang terjadi, dikabulkan. Namun juga bersyukur ketika rencana maupun doa-doa kita tak terlaksana. Atau bahkan terlaksana dengan cara yang berbeda di luar dari apa yang kita mau. Kita mau bersyukur. Karena di dalam setiap perjalanan hidup kita ada Tuhan yang memiliki rencana dan rancangan yang tinggi, yang baik, yang ajaib bagi kita. Dan Ibu Bapak Saudara-saudari, firman Tuhan lanjut dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Mengatakan bahwa ada firman Tuhan. Firman Tuhan seperti hujan dan salju yang turun dari langit. Lalu kemudian mengairi bumi sehingga bumi ini kemudian menjadi subur dan dapat menumbuhkan tanaman-tanaman. Dapat menumbuhkan kemudian pohon-pohon yang memberikan makanan bagi makhluk hidup. Demikianlah firman Tuhan. Yang keluar dari Tuhan kemudian juga mengairi kehidupan kita, memberikan pertumbuhan. Sehingga ada kehidupan yang menjadi lebih baik. Bahwa firman Tuhan itu tidak keluar dengan sia-sia. Tetapi akan kembali dengan menumbuhkan banyak hal yang baik. Firman Tuhan itu memberi kehidupan kepada kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, maka ajaran, didikan, perintah, nasihat, berbagai hal yang firman Tuhan sampaikan kepada kita. Hal itu membuat kita menjadi orang-orang yang dibimbing. Menjadi orang-orang yang kemudian memperoleh tenaga, energi, nutrisi yang memberikan kesuburan untuk pertumbuhan hidup kita. Membantu hidup kita tumbuh dalam iman. Untuk membuat karakter-karakter yang baik kemudian muncul dalam hidup kita. Agar membuat kita dapat memperoleh kekuatan. Memperoleh juga satu tenaga, energi, motivasi, inspirasi. Menjalankan kehidupan kita bertumbuh di dalam iman. Dan yang terakhir, bagian firman yang kita renungkan dari ayat 12 dan ayat yang ke-13. Tentang sebuah pemulihan yang mendatangkan sukacita. Ketika kita mengikuti panggilan untuk mencari Tuhan dan mendekat dengannya, membiarkan diri kita hidup dalam rencana dan rancangan Tuhan dengan bimbingan dari firman Tuhan, maka akan menghasilkan kehidupan yang sukacita. Sebagaimana alam juga dikatakan bersorak-sorai. Akan ada kesuburan di bumi ini. Akan ada kesuburan dalam kehidupan kita.
Semua hal baik akan bertumbuh dalam hidup kita ketika kita membiarkan Tuhan membimbing kita dengan firman-Nya. Dan hal itu akan kita alami ketika kita bersedia untuk terus berusaha mencari Tuhan. Hidup di dalam danau keselamatan yang sudah Tuhan berikan, menikmati hidup kita, menjalin relasi dengan Tuhan yang kuat, mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita, dan tidak menjauh, tidak keluar dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menghadapi bahkan cobaan, menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan kita, kita mau membiarkan firman Tuhan berkuasa, menjaga, menyertai, menuntun kita untuk kemudian menghasilkan kehidupan yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi penuh dengan sukacita dan sorak-sorai. Kita akan melihat ada banyak hal baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Karenanya, di pagi hari ini kita mau mensyukuri, merenungkan, dan kembali berserah pada Tuhan dan bergantung pada Tuhan dalam doa-doa kita. Mari kita menyanyikan lagu kita dari Kidung Jemaat, Ku Berbahagia Yakin Teguh. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditabur, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan damai besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau mencari Engkau.
mendekat kepadamu, meninggalkan hal-hal yang jahat, dan melakukan hal-hal baik, bahkan memikirkan, merencanakan hal-hal baik. Tuntun kami Tuhan di hari ini. Biarlah rancangan dan jalan-Mu yang terjadi. Biarlah Tuhan Engkau yang membimbing kami melalui firman-Mu, sehingga kami dapat memperoleh pertumbuhan-pertumbuhan iman yang semakin nyata. Berkatilah umat-Mu dimanapun berada, dalam semua pengalaman, suka duka, sehat maupun sakit, mudah maupun sulit yang akan kami alami di hari ini. Ingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau terus memberikan firman-Mu yang membimbing kami untuk memperoleh pertumbuhan iman. Kami berdoa untuk umat-Mu yang berada dalam pergumulan karena sakit. Jamahan-Mu ada bagi setiap mereka dan keluarga mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kedukaan yang dialami oleh Pak Stefanus dan Bu Yoke sepeninggal dari Oma Tina Chandra. Biar Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan kepada seluruh keluarga dalam masa-masa ini. Dan ada banyak hal yang juga menjadi kekuatan Tuhan melalui setiap sapaan dan doa bagi keluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai kegiatan kami di dalam gereja-Mu. Biarlah kiranya setiap kegiatan demi kegiatan, bahkan dalam persekutuan-persekutuan doa kami dapat menjadi umat yang semakin didekatkan dengan Tuhan. Dan bahkan diikatkan dalam kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai pergumulan kami di tengah-tengah bangsa ini. Dengan berbagai harapan kami agar bangsa ini menjadi bangsa yang adil, aman, nyaman, sejahtera, damai. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan hikmat kepada para pemimpin dan para pengambil kebijakan, juga aparat hukum dan aparat keamanan, dan menjalankan tugas mereka. Demikianlah biarlah kiranya juga ada perdamaian antar bangsa yang terjadi. Ketika ada pertikaian dan peperangan, Engkau ya Tuhan yang kiranya memberikan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dan bahkan Engkau juga menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kami membawa doa kami percaya bahwa Engkau mendengar dan menjawab setiap doa. Dan biarlah kami dapat menjalankan hari ini dengan penyertaan dan bimbingan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, puji terima kasih. Selamat mengisi hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan teruslah mencari Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.